20 meter ke depan, 50 meter ke belakang, 30 meter samping kanan kiri itu udah hutan semua. Jadi yang tanah kosong itu dibabat memang khusus dijadikan rumah villa itu aja. Itu di sebelah utara kan gunung bang, masih ada hutan-hutan bang. Ya cuma kelihatan daun-daunnya aja gitu bang ya. Karena biasan cahaya ya. Itu saya pikir burung gede bang, di atas daun, kayak burung. Enggak tahu pas berdiri itu kayak orang. Itu saya sambil ngerokok, saya tahu itu kayak orang ya. Pas dia melesat ke atas dia kabur, baru saya buang tuh rokok, saya kaget, saya teriak bang. Hujan juga kira-kira bang. Belum petirnya jeder, bayangin bang kita berdua di situ, yang satu teman sakit. Emang kan kita nggak ada penerangan sama sekali, cuma ngandelin api unggun yang di belakang rumah itu aja bang. Gila sih ini mah, serasa uji nyali anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapang rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, pada tahun sekian beliau sempet nih dapet proyek di salah satu tempat yang ada di daerah Jawa Barat. Nah, saat tugas di sana beliau mengalami kejadian horor. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Ya. Siapa namanya nih Bang? Sarip bang. Bang Sarip. Iya. Tinggal di mana Bang Sarip nih? Jati Asih Bekasi. Oh Bekasi. Oke, dan kita terima kasih Bang Sarip ya nyempetin waktunya nih. Sama-sama. Tadi maaf ya Bang, agak sedikit trouble ya. Oh, itu biasa lightingnya. Nah. Lighting putus-putus aduh. Dan ini kita pakai lighting urgent. Mungkin kalau agak sedikit warna agak gelap, tolong dimaklumin ya teman-teman ya. Dan ini kejadian awal tahun berapa nih Bang Sarip? Ini 2023 bang. 2023 ya. 2 tahun yang lalu 2 berarti tahun ya. yang lalu. Oke siap, dan kita terima kasih Bang Sarip ya nyempetin waktunya nih. Sama-sama. Tahan dulu Bang, nggak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Sarip, kisah pengalamannya nih Bang? Itu awal 2023 bang. Oke. Kebetulan ya memang pemilik workshop ini saya anggap masih orang tua ya. Orang tua angkat. Karena saya banyak diajarin tentang proyek sama dia, tentang ya banyak hal lah istilahnya tentang kehidupan juga. Iya, iya. Posisi saya sih waktu itu masih di daerah Lebak bang. Masih ada kerjaan di luar, cuma karena yang nelpon orang tua, kita anggap orang tua ya. Akhirnya saya paksa pulang ke Bekasi. Maksudnya orang tua ini kan karena ada job pekerjaan daerah Cianjur, kita mau bikin villa rumah 2 lantai nih dari kayu bang. Minta dibantu maksudnya sama saya. Akhirnya saya balik ke Bekasi. Setelah balik itu nggak pakai prepare lama tuh bang, karena memang udah pabrikasi itu langsung ngedatangin orang dari Jawa, dari Salatiga sama dari Jepara. Karena ada sebanyak ukiran juga ya kayunya. Oke, jadi mendatangkan orang yang terbiasa. Iya, memang ahli di kayu. Iya. Oke. Nah saya dipanggil itu tujuannya sih untuk pertama stay di proyek, bantu pekerjaan sampai erection lah istilahnya. Nah 2 hari di Bekasi ya istilahnya saya anggap waktu yang cepet sih. Waktu yang cepet istilahnya saya nggak tahu gambar gimana, itu belum sempat saya pelajarin, cuma orang tua mintanya udah kamu berangkat aja. Yang penting nanti di sana temenin tukang-tukang yang di sana, nanti kalau yang ada yang nggak paham minta diarahin kan itu. Prepare muat barang, staping semua bang istilahnya, bahan apa yang dibutuhin itu kita malamnya itu sekitar malam Kamis jam 7. Oke. Itu kita prepare semuanya sampai istilahnya material apa aja yang kita butuhin. Jam 10 jam 11 kita anggap udah clear nih, udah apa yang besok mau dibawa udah semua masuk ke mobil istilahnya udah aman lah. Udah bang, istirahat saya.
Berarti malam Kamis pagi dong kita istilahnya berangkat nih ya. Kamis pagi ternyata nggak jadi bang. Nggak jadi. Nggak jadi. Kenapa tuh? Kendala karena di sana kan dapat bocoran medannya treknya belum kebuka bang nih. Bukan buat jalan biasa gitu ya. Jadi adapun jalan itu paling ya motor cross, motor trail yang lewat tuh. Atau kebanyakan tuh makadam masih bang dia. Makadam tuh apa? Yang tumpukan batu-batu kali itu bang jalannya. Tapi batu gede bukan batu kecil. Saya pikir biasa juga jalan gunung biasa-biasa aja kan gitu ya. Nggak ngeduga saya juga tuh bang. Oke kita tunda tuh bang hari Kamis berangkat. Kita tunda sampai di selang Jumat pagi. Nah kebetulan Jumat pagi itu karena yang hujan kan di daerah kita nih, di Bekasi. Nah ini kan yang orang kerja ini nanya, jadi nggak kita berangkat? Kalau yang hujan di kita, selama di sana nggak hujan, berangkat. Saya bilang kan waktu itu, karena memang ada sedikit banyak harus arahan dari saya gitu bang ya. Iya. Akhirnya saya paksakan berangkat itu bang sekitar jam 7:30 pagi Jumat. Berapa orang dari Bekasi bang? Dari Bekasi itu tukang ahlinya itu ada sekitar 3 orang, terus saya sama sepupu saya Doni ini. Jadi 5 orang kita berangkat, 5 orang berangkat sama si pemilik rumah. Pemilik rumah dia bawa 1 orang ajudannya tuh bang. Jadi pemilik rumah ini dari Bekasi berarti? Bukan Jakarta bang. Oh Jakarta. Iya. Sama pemilik rumah ini orang Jakarta, dia salah satu pilot di penerbangan. Ya saya sih nggak sempat bertanya tapi yang pasti dia itu pilot lah. Ya. Iya. Akhirnya kita berangkat sama orang tua angkat saya ini 6 orang lah bang. Berangkat jam 8 itu kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan bang. Sampailah di lokasi sekitar jam 11 siang. Dan memang benar bang, jadi mobil itu udah nggak bisa masuk, nggak ada jalan bang. Maksudnya nggak ada jalan gimana nih? Jalan tuh putus sudah. Ya walaupun dulu mungkin bekas dibikin jalan ya, udah nggak layak dibuat jalan. Sekarang mobil bisa maju nggak bisa mundur. Berarti pas-pasan banget. Bukan pas-pasan bang, hancur jalannya. Hancur. Iya. Oh gila. Jadi batu-batu kayak jalan di kali gimana sih bang, batunya gede-gede tuh. Oke. Akhirnya mobil mau nggak mau kita ngedrop material dong. Ya istilahnya daripada nanti beresiko ke kendaraan ya kita drop material tuh sekitar 500 meteran bang kurang lebih. Sampai ke lokasi yang kita mau dirikan di rumah nih, villa rumah dari kayu nih. Kita turunin tuh bang, akhirnya kalau orang tukang tuh bahasanya kan ngelangsir bang. Ngelangsir material ya dari satu tempat ke tempat lain ya. Ya mau nggak mau akhirnya harusnya hari itu mulai kerja, ya kita akhirnya ngelangsir di hari itu. Itu dari mobil ke villanya kan nggak bisa masuk nih? Nggak bisa bang. Susah. Nah itu barang-barangnya gimana? Kalian angkat otomatis? Manual bang, jadi di drop diturunin, diangkat manual. Berapa jarak itu kira-kira dari mobil? 500 meteran kurang lebih itu. Jadi kayak punggungan bukit gitu dia modelnya. Nyebrangin kali kecil, nanjak, nah kita turun baru. Wih, bener-bener di pedalaman banget. Bener-bener, ya mungkin kayak pedalaman dah kalau itu mah ya. Ya saya juga nggak nyangka kalau lokasinya kayak gitu karena memang belum survei bang. Kita anggap wah mungkin kayak di lokasi di villa-villa di puncak tuh enak-enak banget tuh kan ya bikin villa bisa sambil ngeliatin turis-turis orang ini kan kayak ternyata nggak kayak gitu. Sampai di sana karena kebetulan zuhur ya azan Jumat kita break sampai selesai Jumatan. Lanjut kita pindahin material itu kurang lebih jam 6 sore kita baru selesai bang. Baru selesai itu belum yang pital-pital yang gede-gede itu belum ke bawah bang intinya. Baru cuma material yang kecil, yang papan-papan sama ini kan. Karena untuk tiangan rumah joglo itu ukurannya 40 kali 40 itu panjang 7 meter bang. Oh. Luar biasa itu. Gede banget. Orang 5 nggak kuat ya. Iya. Makanya kan paling nanti metodenya kita pakai lori. Jadi kita tarik lori, nanti 2 orang di depan setir, 3 orang atau 4 orang di belakang dorong. Maaf bang, untuk masalah tukang sama pekerja di situ, nginepnya di mana? Itu belum ada bang, kita bedengan tuh belum ada. Oh belum ada. Dan memang saya nggak ada konsep mikir itu nggak ada. Saya pikir udah ada aja kayak ada rumah sebelah atau ada kayak kontrakan ya. Ternyata nyampe situ nggak ada bangunan sama sekali bang. Masih tanah doang. Tanah kebun. Ada pun gubuk kayak gubukan itu ya. Tapi ya kalau mohon maaf kalau kita buat tidur 5 orang tuh nggak layak bang, nggak muat juga istilahnya. Paling cuma ukuran gubuk 1,5 meter kali 1,5 meter lah istilahnya. Iya.
Jadi kalau orang bilang mungkin kayak model shelter tapi untuk transit kayak gitu bang. Nah malamnya itu karena memang kita nggak nyiapin tempat untuk istirahat bang. Jadi kita bikin tenda pakai terpal tuh kayak model bipak bang. Oh, yang begini ya? Iya. Kayak segitiga itu. Nah itu yang penting nggak kehujanan lah kalau malam itu. Nah, di malam pertama memang penerangan kita nggak ada bang. Akses lampu di situ sama sekali nggak ada. Jadi kita waktu pertama itu saya nyiapin lilin sama bakar-bakar kayu-kayu yang ada di situ bang. Buat penerangan sama buat ngusir nyamuk lah istilahnya. Ditambah lagi kan ya Cianjur cuacanya kan lumayan dingin bang. Jadi untuk penghangat lah kita. Iya, iya. Gitu. Jam 7 atau setelah Isya itu setengah 8 bang ya. Itu kan saya mau buang air rencananya. Ya maksudnya kita mau ke kamar mandi. Memang kamar mandi itu kamar mandi darurat bang kita bikin. Jadi cuma kita gali lubang, kita bikin dindingan dari kayu. Jadi cuma bentuk kotak gitu aja bang. Kayak WC-WC di kampung umumnya kamar mandi MCK lah di kampung kayak kali gitu bang. Iya, iya, iya. Cuma tutup samping kanan kiri belakang, depan tuh plong dia. Ya. Jadi mau buang air itu kan, saya pikir di kamar mandi itu ada orang tua saya bang. Saya panggil dong, Mbah, masih lama nggak? Itu diem bang. Karena kita merasa sebagai anak ya. Kok lama nggak dijawab? Ya kita deketin dong bang. Saya deketin itu kan nggak ada pintu kamar mandi. Itu nggak ada bang. Ya mohon maaf ya awalnya kita udah kebelet atau gimana itu hilang langsung bang, saya hilang. Saya pikir ini halusinasi atau gimana atau istilahnya udahlah nggak usah ini besok aja pagi pikiran saya kayak gitu. Sampai kan saya ke bangunan yang baru dibangun bang, yang kita bikin tenda bipak gitu ya. Itu mbah saya ada di dalam. Dia nanya, kamu dari mana? Lah, Mbah bukan tadi di kamar mandi saya nungguin. Lah, wong saya dari tadi di sini kok. Itu kata mbah saya. Lah terus tadi yang di kamar mandi, kan bahasa Jawanya gitu bang ya, nggak tahu saya orang di sini semua kok. Padahal saya inget itu bang, dari keluar dari tenda, itu kita lengkap. Tapi kok kenapa pas di kamar mandi saya punya asumsi itu mbah saya gitu, itu yang saya nggak ini kan. Iya. Malam itu saya anggap nggak ada yang neka-neko bang ya, nggak ada yang ini ya. Jadi istilahnya malam itu memang kita tidur tuh nggak bisa karena cuaca, karena istilahnya nggak nyaman lah kalau dibuat tidur bang dengan darurat gitu. Nah besokannya bang di Sabtu itu awalnya fine-fine aja bang, nggak ada kendala. Malam minggunya ini kan sebenarnya ada yang mau pulang bang. Si Mbah ini mau pulang. Jadi istilahnya nitip tempat sama pekerjaan ke saya. Saya bilang itu kan ya wis kalau Mbah mau pulang lah biar nanti saya yang bantu urus di sini kan. Ya. Saya pikir itu setelah pamit itu si Mbah pulang bang. Ya saya pikir udah jalan pulang nih. Itu saya inget banget bang. Dia jalan ninggalin kita. Dia jalan pamit ninggalin kita loh. Kita ini ada berarti ada sekitar 5 orang saya ya. Itu dia jalan pamit sambil bawa tas, dia nenteng sepatunya, itu dia jalan pamit. Lama bang itu selang 15 menit sampai 30 menit kok. Itu balik lagi, pakai celana pendek, pakai kaos. Lah, Mbah kok nggak jadi? Nggak jadi kemana? Bukannya tadi mau pulang? Lah, wong saya di kamar mandi kok. Kan aneh bang dari situ. Jadi itu kita bang yang berlima ini bengong. Nah tadi yang pamitan pulang siapa? Tapi itu jelas banget bang yang itu jelas bang, itu 5-5-nya kita semua dengar. Oh. Sampai itu yang saya bilang kawan saya yang orang tuh yang ahli kayu yang dari Jawa itu bang dari Jepara itu ngomong bang, ya karena memang dia udah kenal Mbah ini kan dari muda ya. Lawang sampean tadi kok dari sini pamit mau pulang, sampean bilang nanti Senin baru balik lagi. Lah semua orang tahu kok di sini semua orang ngedenger sampean pamit. Oh gila ya. Kita cuma toh yang tadi pamit tuh siapa kan cuma bertanya, istilahnya kita nggak ngebahas sejauh ini bang ya, cuma bertanya kok bisa sih apa cuma Mbah main-main atau nakutin, itu sebenarnya masih ada pemikiran ke situ saya bang aslinya. Nah minggu itu sekitar kita kalau nggak salah itu sekitar 5 hari bang. Di awal proyek itu 5 hari erection, 5 hari sampai material yang ada kita pasang, kita terap. Akhirnya di hari Rabu sore itu bang kita balik ke Bekasi.
Karena kebetulan materialnya habis ya, material kayunya. Jadi harus pabrikasi lagi bang ke Bekasi. Oh, berarti di stop dulu. Di stop, karena di sana memang satu akses listriknya nggak ada. Kita nggak bisa pabrikasi ya. Kedua, bahan-bahan jati sama bahan kayu yang lain itu kan dipilih yang tua bang. Memang sudah di drop di Bekasi. Terus ya orang yang dari Jawa, Jepara sama Salatiga tuh? Balik ikut ke Bekasi bang. Oh, ke Bekasi baliknya. Iya, karena mereka yang punya desain yang punya ini mereka aslinya. Iya, iya. Jadi saya cuma diperbantukan untuk erection, ya maksudnya diperbantukan apa yang dibutuhin di sana gitu bang. Oke, oke. Akhirnya kita pabrikasi di Bekasi kurang lebih selama sekitar 1 mingguan bang. Kita nyiapin bahan ya. Minggu depannya itu hari Senin pagi kita berangkat bang, balik ke proyek yang tadi. Nah tapi anehnya, yang orang 3 ini nggak mau bang ikut. 3 yang mana? Yang pade yang Solo Tigo sama dari Jepara ini nggak mau. Oh, nggak mau ikut. Iya, alasan dia gini, ini kan cuma masang dinding, sampean aja mas berdua. Toh saya juga nanti di sana ngapain, cuma ngeribedin. Kebanyakan orang kan katanya gitu. Menurut saya sih, ya semakin banyak orang kan semakin cepat, semakin bagus bang. Akhirnya karena pade ini bersikukuh 3 orang ini nggak mau ikut, saya ngomong sama simbah saya, mbah, ya ini gimana terus jadinya nih. Ya udah direncanain, udah diatur semuanya, harus berangkat ya udah kamu berdua berangkat. Pasang secepat mungkin, serapih mungkin, habiskan barang, balik pabrikasi lagi. Iya, iya. Nah, kan ini planning bang nih kayak gini ya. Berangkat tuh bang saya Senin pagi. Nah kebetulan karena kita materialnya kecil-kecil, cuma papan nggak terlalu panjang, kecil bang ya. Akhirnya saya berangkat ke sana bawa motor. Saya putuskan saya bawa motor ya. Tadinya kan kita bawa mobil truk sama mobil pribadi nih bang. Waktu awal berangkat tuh. Akhirnya saya bawa motor ini berdua sama Doni teman saya. Kita nekatin dia, berangkat tuh berangkat. Kurang lebih 4,5 jam itu perjalanan kita sampai bang. Sampai di lokasi yang jalur jelek itu bang, yang kita ngedrop barang. Itu motor aja bang, susah sampai jatuh-jatuh kita keguling naik bang, nggak bisa. Gila ya, motor nggak bisa sampai villa yang mau dibangun itu? Itu bisa tapi maksa bang saya. Oh, benar-benar kayak off-road gitu ya? Memang harusnya motor off-road atau ya benar-benar bukan motor umum lah yang nanjak situ bang ya. Akhirnya saya paksain tuh bisa bang, nanjak juga motor tuh. Kenapa? Karena kalau nggak ada kendaraan, saya untuk stok makan sama untuk stok lainnya saya bingung bang. Jalan ke kampung itu lumayan loh, bisa 15-20 menit bang. Oh, lumayan jauh ya? Baru ketemu perkampungan. Itu jalan kaki? Jalan kaki. Oh, lumayan 15 menit. Itu sekitar ngelewatin 2-3 punggungan lah. Jadi turun ke kali, naik lagi, turun lagi ke kali, baru naik. Nah nanti kita naik jauh bang tuh, baru ke kanan banyak kandang-kandang ayam tuh, itu turun ke bawah ke kiri kita tuh, baru ketemu rumah 1-2, tapi belum ada warung, itu warung masih jauh lagi bang. Iya. Kalau kita jalan kaki ya saya sih nggak sanggup bang, karena saya nggak biasa gitu ya naik gunung ya. Akhirnya saya putusin buat bawa motor, susah kayak gimana pun tetap harus pakai motor. Di job kedua ini bang, kebetulan saya berdua sama teman saya merasa mungkin kemarin itu cuma akal-akalan mbah saya kan atau gimana gitu, cuma mungkin mau ngetes mental anak-anaknya atau gimana nih. Di malam pertama itu bang, karena saya berdua ya sama teman saya nih, malam pertama itu saya anggap mungkin cuma kebetulan bang. Kalau babi hutan itu biasanya kalau dia lewat jalur dia pasti lewat lagi kan ya. Karena memang kalau siang itu kan ada orang asli sana tuh yang nemenin kita. Saya pikir ditempatin orang itu maksudnya biar malam itu bantu nemenin kita juga bang, padahal kita takut asli berdua-dua tuh. Itu jam 9 tuh babi udah mulai lewat bang, lewat 1, lewat lagi balik lagi bang tuh dia berdua. Nah selang sekitar 40-1 jam ya, itu lewat lagi bang dia bertiga, mungkin anaknya atau gimana saya nggak paham ya. Itu teman saya kan saya bilang ya, di kampung kamu pernah nggak nemuin? Ya babi biasanya kayak gitu bang, kalau dia udah lewat jalur itu dia, kata teman saya tuh. Oh ya udah kalau memang itu anggap aja bukan bukan halang atau bukan nakut-nakutin lah pikiran saya gitu ya, bukan bahaya buat kita bang ya. Malam itu ya setelah makan
udah bersih-bersih, kita cuci-cuci piring gitu ya bang ya. Ya masak juga kita mau masak sendiri bang. Masak ya kalau beli nasi itu satu aksesnya, kedua ya lumayan mahal juga bang. Jadi kita mending nyiapin stok sembako lah, masak sendiri seadanya gitu bang. Setelah istilahnya kita makan segala macam itu aman bang. Malam itu aman. Pagi itu ya jam 6 itu ya saya dapat satu pengalaman yang menarik di arah sana. Ternyata banyak jamur bang tuh, kalau dibilang orang sana tuh kayak jamur ayam dia bilang. Jadi pagi itu saya dibangunin sama yang jaga tanah sana tuh, bang bangun bang nyari jamur. Dia bilang, saya pikir jamur apa, mungkin ternyata emang jamur buat konsumsi itu bang. Ya. Cuma akses kita nggak jauh karena kanan kiri depan belakang itu masih hutan bang. Jadi sekitar 20 meter ke depan, 50 meter ke belakang, 30 meter samping kanan kiri itu udah hutan semua. Jadi yang tanah kosong itu dibabat memang khusus dijadikan rumah villa itu aja bang. Oh, gokil ya. Jadi memang orang kaya hobinya keren ya orang kaya ya. Nyentrik banget sih. Iya. Oke. Awal-awal sih ya dengan view yang indah bang, kita gue bikin villa. Lihat itu kita langsung puncak loh bang, langsung gunung bang tuh. Pemandangan tuh di depan kita tuh langsung, walaupun jauh ya, tapi pemandangan tuh memang benar-benar indah banget bang. Bapat banget spotnya asli, bagus. Cocok buat mencari kesunyian mungkin sih. Bener. Buat semedi kali itu si owner ya. Kalau buat ngilangin suntuk atau gimana tuh bang. Nah hari pertama ya biasalah saya kerja masang-masang papan, ya saya sebelah kiri, nanti teman saya yang sebelah kanan gitu. Jadi kita estafet itu bang jalan. Terus sampai naik ke atas itu. Malam kedua itu biasa bang, saya setelah bersih-bersih mandi sore ini selesai kerja karena ada satu yang situ yang bilang gini bang. Kalau siang itu kan ada berapa petani itu ya yang suka lewat. Mas, sampean kan orang mana-mana. Ini saya dipesan bang ya. Oke. Kalau bisa mas daerah sini itu kerja jangan lebih dari jam 4 atau jam 5. Itu pesannya. Saya pikir orang nyeleneh aja kan, kalau kita lemburin kan kita dapat tambahan bang bayarannya. Itu secara logika bang ya. Akhirnya memang malam itu saya lemburin bang istilahnya, karena saya juga berdua istilahnya sama Doni itu udahlah habis makan beres-beres, alat semua udah rapi, udah kita ngerokok, duduk-duduk, bikin kopi, ya bikin api unggun. Itu tujuannya buat binatang sih bang. Oh binatang. Iya, karena saya tahu ada sering babi lewat itu kan ya. Tiba-tiba dia nyerang ya kita antipasi juga gitu ya. Iya. Ternyata malam kedua itu bukannya babi bang, ular sanca itu gede banget bang ular. Ada di mana tuh munculnya? Di jalur yang itu sama sebelah kanan rumah. Jadi rumah itu gini bang, di rumah itu kan ngadep ke utara, ngadepnya ke utara. Berarti kan sebelah kanan dia kan sebelah timur ya. Dan memang jalur yang babi lewat ini sebelah timur. Kemarin malamnya babi, nah malam keduanya ini ular. Ya seukuran saya yang baru ngeliat bang ya, ular mungkin segede paha saya tuh gede bang. Dan yang saya takutin ya mohon maaf ya, kalau mungkin cerita makan orang saya nggak tahu, tapi ya kita dengan niat binatang segede gitu kita refleks dong bang, otomatis dong refleks. Misalnya kita proteksi ya. Akhirnya saya menghindar. Saya menghindar. Setelah ular itu hilang, saya punya ini nih bang, punya asumsi sama teman saya. Kita bikin api unggun di semua sisi rumah. Maksudnya tujuannya nih api unggun ini buat mencegah binatang bang ya. Saya belum ada pemikiran ke hal-hal gitu bang ya, ke hal-hal gaib itu belum ada bang ya. Tujuannya tuh untuk binatang bang misalnya. Udah kita bikin sampai jam 10 malam, sampai jam 11 itu udah nggak ada lagi. Ya saya putusin, ya udah istirahat. Itu masih di bawah nih saya tidurnya bang nih, masih pakai tendaan karena belum ada atap ya. Iya. Masih pakai tenda saya. Itu minggu kedua ini kan saya berdua itu sekitar 5 hari bang kerja. Oh 5 hari? 5 hari. Gila ya. Terus, nah yang di minggu kedua ini saya ketemu itu dari ular, babi, terus sama 2 malam itu ada mungkin suara kayak harimau birahi atau apa tuh, kayak suara harimau ngaum tuh. Saya pikir suara sapi bang. Enggak taunya kalau sapi itu kan sekali ya. Ini saut-sautan ya bang. Jadi yang satu teriak, yang satu teriak. Nah teman saya nih karena dia orang Boyolali, dia ini paham bang, karena di belakang rumah dia hutannya.
Saya yakin bang di sini masih ada harimau ataupun macan tutul, dia bilang. Karena ada pohon, salah satu pohon itu ciri khas dia pohonnya berduri bang. Yang biasa dia cakar, dia bilang saya lupa namanya ya. Karena masih banyak tanaman pohon itu di sini. Kata dia, kata teman saya nih. Nah malam itu sampai jam 3 bang itu saya dengerin suara harimau itu saut-sautan. Ya saya nggak tidur bang berdua. Ya walaupun di otak saya pikiran mungkin sapi lapar atau gimana. Tapi kalau temen saya bilang ini bukan sapi bang kalau kayak gini. Itu saya berdua tuh udah ya mohon maaf bang. Kita bukannya siap atau gimana ya. Itu sama-sama udah ya teman saya pegang yang ada nih ya. Teman saya pegang pahat. Saya pegang pisau. Pasang badan lah ya. Iya pasang badan ya tahu-tahu takutnya bener-bener harimau kan gitu bang. Ya. Itu malam ketiga bang tuh ya. Malam ketiga itu sampai jam 3 itu akhirnya suaranya itu hilang, baru kita tidur bang. Bayangin semalaman bang tuh saya nungguin suara harimau tuh. Kalau dia nongolin muka mungkin kita bisa lari bang. Ini kan nggak nongolin, kita takutnya dari belakang, dari samping atau dari mana kan. Itu jam 3, setengah 4 baru dah kita tidur. Karena jam 6 istilahnya udah matahari udah mulai masuk, ya udah ngantuk-ngantuk bangun, prepare, mandi. Doni bikin sarapan, bikin kopi, ya saya nyiapin alat yang mau dipakai buat kerja, yang mau pakai bahan mana kan gitu bang. Nah, pagi itu kan kebetulan yang jaga tanah datang bang, emang rutinitas dia pagi sampai sore. Jadi bukan dia nemenin kita malam bang, karena awal yang mau berangkat itu malam tenang saya temenin, jadi saya dibohongin aslinya. Iya. Pagi itu saya ngomong, Mang Maman, semalam kok saya dengar kayak suara sapi, entah suara harimau. Itu dia kaget bang, di mana? Ya nggak tahu mang, pokoknya suaranya di sekitar sini. Saya bilang kan gitu. Kadang di belakang Karang dia utara gitu bang ya. Kadang dia pindah ke barat. Karena memang yang di barat ini bang, hutan turun curam itu kali besar bang. Itu memang yang paling rapat itu yang di sebelah barat rumah yang kita bikin bang aslinya, hutannya. Nah Mang Maman ini bilang, jangan ini ya, kalau di sini masih ada, dia bilang kalau harimau itu masih ada. Mamang cuma bilang nggak tahu itu asli atau apa siluman atau apa gitu bang ya. Tapi warga sini banyak yang nemuin, kata Mang Maman tuh bang. Nah hari itu sampai sore kita kerja seperti biasanya bang. Ini kan udah hari keempat ya, emang material juga udah tinggal sedikit ya. Itu saya sempatin bang, itu habis asar itu berdua Doni ini keluar ini maksudnya nyari sinyal bang, karena memang nggak ada sinyal sana. Itu habis asar saya pergi. Jadi kerjaan karena ada sedikit saya tunda. Saya sempetin naik motor lah, kita paksa buat keluar dapat sinyal nih. Buat dapat info yang di Bekasi gimana, mau dikirim barang lagi atau saya balik kan, maksudnya kayak gitu bang, kita komunikasi ya. Ternyata di Bekasi minggu ini mau ngirim juga. Akhirnya kita walaupun material habis, tolong stay, saya tolong tinggal, tunggu gitu. Iya. Balik bang, saya itu sekitar maghrib itu bang, saya balik itu ya biasa bang, kita ya cuma ketemu jalanan becek yang ini nggak enak lah, pokoknya jalanan bukan jalanan buat motor dah istilahnya. Balik maghrib mandi teman saya bikin makan malam ya, bikin masak mie, masak nasi, bikin kopi, itu saya sambil ngobrol-ngobrol bang, berdua-dua Doni ini. Oke. Karena udah terbiasa, udah merasa terbiasa bang ya. Itu kita sambil ngopi, ngobrol berdua. Nah itu kabut mulai turun bang. Kabut tebal, bukan kabut, biasanya kan tipis dulu ya. Ini langsung gelap tuh bang. Saya pikir wah ini udah mau badai kalau kayak gini nih. Sementara kan atap belum ada bang kita. Iya. Udah tuh saya antipasi biar nggak terbang nih tenda bang ya, kita perkuat lah istilahnya. Ternyata bang bareng kabut itu saya dengar bang suara orang bang. Suara orang dewasa, orang tua ya. Di atas 10 atau 20 orang tuh bang, suaranya begitu bang. Saya mikir nih berdua Don, ada orang kampung nih dari atas turun. Kita bang dengan kondisi berdua yang ya kita anggap saya orang takut bang, penakut saya. Banyak orang, aman nih. Ternyata bang dicek sama Doni teman saya, itu nggak ada bang. Tapi suaranya itu jelas banget. Suaranya jelas. Cuma kok itu seragam bang ya suaranya ya.
Dan itu nggak ada suara lain, cuma kayak orang iring-iringan, entah iringan apa atau gimana, pokoknya suaranya seperti itu aja bang. Suara kaki itu nggak ada, cuma suara aja kayak gitu. Oke, di situ kan saya langsung lihat jam bang, jam ya selain lihat HP lah kan ya. Walaupun HP nggak ada sinyal tapi masih hidup. Udah jam 11 bang, jam 11 malam. Saya pikir ini orang ngapain malam-malam kalau rame-rame kayak gini kan ya. Terus Doni juga, oh udahlah kalau kayak gini kita tidur aja, kata Doni kan kayak gitu bang, kata teman saya tuh, nggak usah aneh-aneh gitu ya. Akhirnya kita paksain bang buat tidur tuh. Itu bang baru mulai mata merem kayak kita apa ya, kayak tidur ayam gitu ya. Oke. Itu tenda ditimpuk bang. Oh. Ditimpuk sama potongan kayu. Untung nggak kena, maksudnya nggak kena kepala gitu ya, cuma jadi ditimpuk dari atas tuh, buk, dek jatuh. Saya pikir kan di atas belum ada benda, belum ada apa. Oh mungkin kemarin waktu kita ngerakit kayu ada potongan yang tertinggal di atas ketiup angin, itu saya masih berpikiran enggak ini tuh bang. Ditimpuk lagi 2 kali bang, ditimpuk lagi 2 kali. Nah yang ketiga ini yang lucu bang, bukan kayu. Yang ketiga ini bukan kayu, jadi kayak dahan dipotong, dilempar ke kita. Padahal itu pohonan jauh bang jaraknya sama kita. Kan pas ditimpuk itu saya kaget bang. Ya nggak logika bang, masa batang sama daun-daunnya kan sejauh itu nggak mungkin ketiup angin kan ya. Iya. Kita keluar bang, saya keluar berdua Doni nih, kita cari-cari, nggak ada bang orang. Itu sekitar jam 2-an kurang lebih bang, jam 2 malam. Jam 2 malam akhirnya saya paksain buat malam itu jangan tidur berdua Doni bang. Kita jaga api ini biar tetap hidup, api unggun bang. Kenapa? Karena patokan saya diajarin sama yang lebih tua, usahain di mana kamu bertempat ada api, maka aman dari binatang. Ya katanya itu sih bang. Saya pakai metode itulah istilahnya. Jam 3 itu bang, ya kalau di sana itu udah mulai agak dengar suara orang ngaji mungkin ya. Kalau masih di kampung itu, jadi sebelum subuh itu udah ada orang ngaji dulu bang. Saya pikir kan udah mau pagi bang. Jam 3 itu saya inget banget kok, saya bikin kopi lagi. Doni lagi tiduran, saya duduk sambil ngerokok. Itu di sebelah utara kan gunung bang, masih ada hutan-hutan nih dong. Ya cuma kelihatan daun-daunnya aja gitu bang ya, karena biasan cahaya ya. Itu saya pikir burung gede bang, di atas daun, kayak burung. Enggak tahu pas berdiri tuh kayak orang. Berdiri kayak orang, itu saya sambil ngerokok, saya tahu itu kayak orang ya. Pas dia melesat ke atas dia kabur, baru saya buang tuh rokok, saya kaget, saya teriak bang. Saya kaget, saya teriak, saya bangunin Doni, astagfirullah Don, apaan itu Don? Doni kan bangun kan akhirnya. Dia bilang, ada apaan bang? Gak tahu Don, gue ngeliat orang tadi. Di mana? Di atas pohon? Ah enggak lu halusinasi. Apa halu lu kata teman saya bang. Halu lu, udah jangan, udah mau pagi nih. Kalau ngantuk udah tidur aja katanya kan kayak gitu ya. Kalau lu takut gantian gue yang jaga, lu yang tidur kata dia. Karena istilahnya udah jam 3 lewat, jam 4 lah kurang lebih bang ya, orang udah pada mau sholat subuh mungkin ya. Saya udah ngerasa berani kan ya, udah nggak usah Don, kita tidur aja lah, ntar jam 6 kita bangun kata saya. Akhirnya saya tidur bang, saya tidur. Nah di hari kelima ini kan sebenarnya material kita udah habis bang, aslinya. Nah tinggal saya dapat putusan dari Bekasi ini mau kirim material hari ini atau besok. Kalau misalnya besok atau lusa kan saya mau pulang dulu. Nah di hari kelima ini ternyata material belum bisa dikirim. Walaupun nunggu sehari saya nggak mau bang aslinya. Ya karena niat 2 hari kejadian ini udah lumayan ini bang ya. Akhirnya saya putusin sama Doni pulang bang tuh. Pagi saya jalan pulang nyampe Bekasi siang. Asar balik lagi saya ke situ. Balik ke villa itu lagi? Suruh balik lagi saya ke villa itu. Kenapa tuh? Bareng material. Ya suruh ngirim material, saya ngirim material. Karena permintaan dari pemilik harus, jadi nggak usah ditunda pekerjaannya gitu ya. Aduh saya bilang ini capek di jalan kita. Saya bilang tadi ngapain jauh-jauh dari Cianjur pulang ke Bekasi kan saya bilang. Nah itu balik lagi bang, malam itu tetap bang saya cuma berdua kerja. Nyampe turunin material itu sekitar jam 9 lah kita selesai. Itu material pakai apa di bawah? Mobil pick up. Mobil pick up. Berarti saya tetap bawa motor nih berdua bang. Jadi yang orang mobil nih pick up nih 2 orang juga. Berarti nggak banyak lah ya? Nggak banyak. Jadi cuma ngedrop doang tuh bang malam itu saya tuh. Setelah barang turun ini kan udah selesai bang, supirnya ngomong bang sama saya. Ini lu seriusan bang, berdua di sini, di tempat kayak gini.
Emang kenapa? Lu mau nginep di sini? Saya bilang nemenin gua. Wah, gak ada mendingan gua pulang dah tuh kata supir bang ya. Dia nyeletuk bang. Lu gila lu tempat kayak gini lu. Ini mah bukan jin doang yang ada di sini, digituin bang saya ya. Berarti ngeri banget tempatnya ya. Ya saya kalau sendiri aja nggak berdua kan nggak mau bang, saya kalau bukan kerja bang aslinya. Saya dibayar uji nyali misalnya gitu ya nggak mau bang saya aslinya. Udahlah saya bersih ya karena emang jalannya lewatin kali kecil bang kan nggak pernah bersih, kita kotor terus ya. Mau tidur bang nih. Bukan mau tidur lah istilahnya, sambil mau tidur kita ngopi dulu, itu kebiasaan saya bang ya, mau ngopi ngerokok. Itu saya pikir bang mobil bak yang tadi nganter material balik lagi. Karena kan gelap nih saya nggak ada lampu sama sekali, cuma ngandelin api unggun. Itu ada lampu mobil bang dari atas, nyorot. Dan orang gila apa balik lagi mobil bak, apa dia keder ya? Kan saya ngomong kayak gitu bang ya. Iya. Nggak tahu bang, samperin yuk. Saya samperin kan itu mobil bang ceritanya. Nggak tahu bukan mobil yang tadi ngirim kayu bang. Mobil apa? Mobil angkut ayam. Oh. Jadi dia ngeliat map. Dilihat itu di map dia itu bang, kata dia orang ini jalanan bisa kok bang. Dia tuh ada mungkin sekitar sejam bang, itu saya debat bang. Abang mau ke atas silakan, tapi kalau abang nggak bisa turun lagi saya nggak tanggung jawab. Kalau abang cebur ke jurang saya nggak tanggung jawab ya. Ini jalanan bang, itu jalanan lurus, itu dia nunjuk bang. Iya. Saya cekcok bang itu sama supir, dia sendiri. Ini saya diikutin map bang, saya biasa lewat jalur ini loh ngambil ayam. Bang, abang lihat, abang cek dulu jalanan ke depan, kata saya kan gitu bang ya. Mobil abang biar di sini dulu dah biar aman. Dia itu akhirnya dia mau bang ngecek jalanan. Pulang ngecek jalan bang itu kan gelap ya, mungkin sekitar jarak 100 atau 150 meter bang ya. Dia lari bang ke saya. Dia lari ke saya. Bang, aduh. Bang, orang ngapain bang? Dia lari ke saya bang. Orang mana bang? Orang bang lagi digotong-gotong 3 orang. Oh. Saya pikir ada warga atas yang ya celaka atau gimana bang. Saya temenin bang itu supir mobil ayam tuh bang, bertiga berarti saya sama Doni. Itu kita pakai senter seadanya bang, HP tuh. Memang kita nggak nyiapin headlamp apa semua nggak ada bang, benar-benar nggak ada. Iya. Itu kita senter bang, bukan orang bang, itu pohon. Itu pohon 3, pohon pisang, pohon pete, terus sama pohon durian itu ya. Itu pohon memang gede bang ya. Yang pohon pisang ini jadi pohon pisang ini ngelambai-lambai gitu bang ya. Mungkin saya pikir halunya dia kan ya. Iya. Dia bilang enggak bang, itu tadi yang tengah itu berdirinya begini, dia bilang ngambang digotong itu bang. Orang saya lihat kakinya kok saya senter katanya. Gila ya. Ya cuma kan karena yang saya lihat ini kan pohon bang, udah bang lu halu bang pulang deh, saya bilang kan gitu. Udah jangan diterusin jalannya, nggak bisa bang lewat sini, saya bilang kan gitu ya. Karena memang buntu bang itu. Iya. Ya buntu jurang mau kemana dia, kita kan ya saya wajib dong ngingetin bang, ya saya daripada celaka atau gimana gitu ya. Oke, tahan dulu Bang Sarip ya. Mohon maaf teman-teman ya kalau ada dengar suara ngaji, tolong dimaklumin ya, di depan studio masjid ada pengajian nih. Oke, lanjut silakan Bang. Nah akhirnya itu supir mau bang luluh juga tuh, dia putar balik, ya berat juga sih bang, kita bantu dorong-dorong juga ya karena memang bukan tempat buat akses mobil bang. Dia bilang dia biasa ngambil ayam ke kampung sebelah itu lewat jalur ini. Padahal seharusnya yang jalur dia lewatin itu jaraknya mungkin dari depan tuh pecahannya 2 kilo. 2 kilo jadi dia lurus, saya ke kanan. Nah dari map dia biasa dia lewatin. Tadi bang ini jalanan tadi yang gue lewatin nggak jelek begini bang, cakep. Emang yang nggak masuk logika gini bang, kemarin motor saya nanjak aja nggak bisa. Mobil yang baru kita nurunin kayu aja itu 500 meter di sana kan gitu ya. Kok dia bisa nanjak ke deket villa yang itu sekarang kita bikin. Itu yang saya anggap luar logika lah bang. Itu yang yang udah malam Seninnya itu bang kalau ini ya. Udah tuh bang, pulang tuh tukang mobil ayamnya pulang. Saya balik lagi, saya terusin ngopi. Udah Don, kayaknya kita tidur aja deh. Saya bilang dah. Udah bodo amat deh mau ada suara gimana kata saya kan kayak gitu bang ya. Akhirnya saya tidur bang. Ya, jam 3:30 saya bangun bang, karena udah dengar suara orang ngaji ya. Saya pikir udah mau pagi kan. Saya mau kamar mandi nih, ke MCK yang kita bikin darurat nih bang. Oke. Itu saya baru mulai nongkrong bang. Ya nongkrong depan biasa bang, depan kita tuh ember atau apa ya. Itu yang lewat tuh mungkin kalau serigala
kan nggak bertanduk bang. Oke. Ini hitam semua. Dia kayak serigala, merah matanya, tapi bertanduk kayak kambing. Itu di depan saya dia berhenti bang. Jadi istilahnya saya ngeliat dia karena takut diem, dia ngeliat saya juga diem. Sampai saya sadar saya lempar itu ember, dia hilang. Oh, terus? Ya mohon maaf saya sampai minta dibangunin Doni balik lagi ya saya buat bersih bang istilahnya. Ya, karena memang saya takut. Saya pikir kok serigala ada tanduknya sih kan nggak mungkin. Nah udah bang itu subuh tuh, udah deh subuh saya mandi pagi ya kita kalau pagi udah alhamdulillah bang udah aman dah istilahnya udah ini ya biasa aktivitas pagi kita bikin sarapan, bikin kopi, nyiapin alat yang mau kita pakai buat kerja atau lain-lainnya. Nah siang itu kan si Mang Maman ini sudah nggak mau banyak ngomong, bang udah nggak mau banyak cerita, udah nggak mau ini istilahnya karena banyak yang ditutup-tutupin sama dia, akhirnya saya bilang udahlah percuma cerita juga kan pikiran saya gitu. Hari berikutnya alhamdulillah nggak ada apa-apa bang, itu sekitar Selasa rombongan dari Bekasi sampai. Berapa orang tuh? 4 orang. Oh, 4 orang. Pade yang bertiga ini sama Simbah saya nih. Oh, Pade yang dari Jawa Tengah itu? Iya mau dia berangkat. Karena targetnya cuma 2 hari di situ. Iya. Buat masang atap. Nah gitu akhirnya dinding belum siap semua bang, kita ngegerebek atap. Iya. Tujuannya kenapa? Jadi kalau atap udah ada, istilahnya ya paling tidak kita istirahat nyaman lah. Karena kan proyek masih lama nih ke depannya kan kayak gitu ya. Kita gerebek atap 2 hari itu bang, pasang genteng. Ini banyak orang ini bang 2 hari ini nggak ada bang. Nggak ada yang saya alamin tuh nggak ada. Jadi kalau saya cerita tuh dia cuma pada ketawa aja. Bohong kamu, cuma lelucon aja kata dia gitu ya. Iya. Nah ini yang 2 nih yang tua ini tidur bang. Yang 1 ini yang khusus yang ahli yang orang yang biasa ukir itu mungkin agak lebih tua sedikit dari saya ya. Yang lebih tua dari saya ini namanya Mas Tio bang. Iya. Dia ngobrol nih, berdua kita ngobrol nih. Yang lain tuh udah pada tidur semua bang tuh. Saya mas, bukannya saya nggak mau mas kemarin mas. Waktu kemarin awal kita kemarin itu saya nggak mau cerita aja. Masa setiap saya mau mandi kan itu masih sore kita belum isya kok. Iya. Kok asal saya mau mandi, saya ditemenin perempuan mulu kok di situ. Jadi bang di sana kan memang nggak ada air. Kita ngandelin air itu gini bang, tebingan, itu kita kasih bambu, itu ntar muncul bang kayak mata air gitu. Iya. Nah jadi kita bikin, orang bilang tuh bikin kerocokan kayak gitu bang. Kenapa? Karena kalau kita gali sumur, airnya jelek, berminyak. Iya. Akhirnya kita pakai, jadi mandi tuh pakai kerucukan. Mas Tio ini bilang setiap dia mau mandi, setiap dia istilahnya udah buka baju, buka celana, udah ini, di sebelah dia tuh ditemenin sama perempuan. Yang bikin saya janggalnya lagi, kenapa dia nggak mau cerita? Maksudnya gini, sengaja dia nggak mau cerita, biar saya sama Doni ini mau kemari. Iya. Kayak gitu. Wah, dalam hati saya, lu ngorbanin gua nih kalau kayak gini ceritanya. 2 hari itu sampai dia pulang itu aman bang, nggak ada. 2 hari ini kan yang pade-pade ini, yang tua-tua ini pada pulang bang, yang 4 orang ini. Oh, benar-benar 2 hari langsung pulang dia? Iya, karena memang udah selesai atap. Dia targetnya cuma di atap bang, ya. Nah saya berdua lagi bang nih, Rabunya nih berdua Doni lagi nih. Udahlah, saya pikir emang ini udah nasib saya berdua, udah dong kita selesain secepatnya kan. Saya pengennya kayak gitu ya. Iya. Itu saya diingetin bang sama mungkin petani atau apa saya nggak tahu ya. Mas, sampean kalau kerja jangan sampai maghrib. Oh iya pak, rencana saya mau lemburin sih ini biar cepat selesai, kan saya jawab kayak gitu ya bang. Saya lemburin bang malam itu sampai jam 9. Oh. Saya nggak tahu bang kalau memang itu pantangan. Iya. Saya nggak tahu, bener saya nggak tahu. Bukan kita mau ngelawan mau ngelawan anon wilayah lah gitu istilahnya adat wilayah gitu ya. Saya lemburin bang sampai jam 9. Selesai lembur, saya udah rapiin alat, udah rapiin kayu semua, udah saya rapiin semua nih ya. Kita makan, kita mau istirahat nih bang. Di sana saya nggak ada listrik loh bang. Disiapin genset itu buat operasional siang cuma pakai alat bor, gerinda, ya kan, planer. Itu genset mati, gerinda hidup. Genset mati, gerinda hidup. Genset itu sore emang udah mati. Iya. Gerinda hidup, kayak orang kerja, jadi motong tuh. Saya dari atas tuh lompat bang. Saya pikir takut ada konsleting atau gimana kan ya. Nggak ada bang, gerinda rapih kok. Semua di tempatnya.
Karena udah itu di luar logika bang. Saya panggil Doni. Udah gak enak bang, udah gak enak banget bang, udah gak enak banget hawanya deh. Iya, iya. Don, turun Don, saya bilang kan gitu ya. Turun Don ini bang. Ada apaan? Ini nggak bener Don kalau kayak gini. Udah kalau besok mau mending minta temenin tambah orang atau udah kita pulang kata saya kan kayak gitu bang ya. Iya, iya. Udah sabar bang, kalau emang ini kita lihat malam ini kata Doni kan kayak gitu. Jam 9, jam 10. Saya nanjak lagi kan saya pakai tangga bang tuh. Memang sengaja tangga itu nggak dibikin kenapa bang? Satu buat menghindarin binatang. Oke. Biar nggak ngakses ke atas ya. Karena kita udah tidur di atas bang nih, udah bikin panggungan. Iya, iya, iya. Yang kedua, kalau ada orang jahat kita lebih mudah ngontrol dari atas, kayak gitu. Jadi dia juga nggak bisa ngejangkau kita karena tinggi ya. Iya, iya. Balik tuh bang saya ke atas, tangga saya angkat lagi ke atas. Saya di atas nih berdua bang, memang udah saya siapin. Jadi kopi apa itu di atas, saya udah bawa ini apa nesting bang, yang apa? Yang kompor dari gas itu. Oke. Nah, jadi kalau mau ngopi udah nggak bikin api unggun lagi, sekarang udah ada kompor. Ya. Jam 11 malam itu kan jendela masih kebuka bang semuanya. Itu terang bulan lah istilahnya. Terang bulan cuman memang kabut itu turun lagi bang. Nah ini yang kedua kali saya tandain. Setiap kabut ini turun. Nah kabut yang kedua ini turun sekarang yang saya bilang kayak suara sapi itu, yang suara harimau itu. Jadi teriak, bang kok suara ini muncul lagi? Ya nggak tahu dan mungkin ada sapi kali, ada ternakan sapi di atas. Karena kan saya nggak explore ke belakang bang karena fokus kerja di situ ya. Iya, iya. Saya pikir tuh masih suara sapi bang. Nggak tahu aja Doni ngeliat. Jadi rumah ini bang, rumah di sudut sini di setiap sudut itu ada babi. Iya kayak babi duduk kayak begitu. Di setiap sudut loh. Yang anehnya ini apa ya? Dia rata, posisinya tuh sama. Doni tuh bilang, bang itu anjing ya? Bukan Don, anjing nggak kayak gini. Dan dia nggak kayak ngorok keluar babi, enggak bang. Iya, iya. Kalau ya mohon maaf bang, kalau kita ini kalau anjing kan banyak bulunya ya. Kan babi beda palanya bang, lebih lancip ke depan kan. Itu abang ngeliat babi itu jarak berapa meter? Ada sekitar 10 meteran. Oh berarti jauh ya? Jauh. Iya, iya. Dan memang dia nggak ngedeket, cuman di sudut barat, sudut ini dia sama bang, di sudut rumah dia adanya tuh. Jadi jarak itu sama bang ya. Saya kan di atas nih. Setiap jendela saya liatin, kok ada semua Don. Saya cuma mikir gini bang, jangan-jangan ini mau nyerang nih atau mau ngeroyok atau gimana ya. Itu ada sekitar hampir 15 menitan bang. Akhirnya pas kita cek lagi dia pergi masing-masing bang. Ya babi ini pergi masing-masing. Itu udah jam 10-an kalau nggak salah bang, jam 10-an. Saya rencana saya mau tidur sih, udah ngantuk, udah capek ya. Di situ kan posisi saya merem-merem bang. Itu ada cewek bang duduk jendela. Cewek bener-bener cewek cakep. Tapi mohon maaf ya, giginya panjang. Setelah dia ketawa bang, itu berubah bang, merah semua bang. Dia ketawa tuh sambil duduk bang di jendela dia. Itu ngeliatin saya berdua bang. Itu saya peluk-pelukan udah Doni. Sampai Doni itu bilang, apa bang, itu apa bang? Enggak tahu deh itu apa Doni. Saya beneran udah takut bang, udah takut banget sebelum Doni itu. Cuman saya pikir kalau sampai dia nyerang, udah kita bagaimana Don, kita lawan atau gimana bang? Itu bang, udah bang, pukul duluan bang, pukul. Don itu nyuruh begitu bang. Dia makin kencang bang ketawanya. Saya inget ya, mohon maaf bang, bukan saya ini ya. Jadi memang kalau saya namanya kerja kan kita ada pekakas tuh wajar bang ya. Iya, iya. Saya inget bang itu di bawah bantalan yang saya bikin itu ada pekakas bang. Oke. Itu saya pegang bang, saya cabut. Dia terbang kayak kapas gitu aja bang. Jadi keluar rumah dari jendela kayak kapas aja gitu terbang. Maksudnya perkakas nih abang bacok ya, dia? Rencana saya mau bacok kayak gitu bang ya. Ya entah bakal kena atau enggak. Yang penting kita buat mental kita biar berani dulu bang, itu rencana saya kayak gitu. Itu terbang bang kayak kapas. Ya kayak kapas aja terbang layang gitu keluar rumah tuh sambil ketawa-ketawa tuh ya. Itu udah jam 11 lewat sampai jam 12 tuh saya nggak ada yang bisa tidur bang udah tuh. Udah nggak ada yang bisa tidur, saya satu memang udah takut ya saya memang karena benar-benar nyata itu bang ya dibentukin ya. Doni aja udah bilang aduh ini udah nggak bener bang nih. Kayak kalau kayak gini udah bukan apa namanya, bukan nakut-nakutin lagi gitu ya. Akhirnya kita begadang bang sampai subuh. Pagi ngantuk, kita paksain kerja. Gila sini mah, serasa uji nyali anjir. Pagi ngantuk, jadi tidur tuh kita sempetin siang bang pas zuhur.
Tidur sebentar, jam 1 bangun, sampai sore kerja lagi. Kan Kamis bang, berarti malam Jumat ya malamnya. Ini lebih gila lagi bang. Gimana nih gilanya? Udah kelar kerja, biasa saya beres-beres alat. Kita bikin kopi, bikin makan bang ya. Itu Isya bang. Emang kan kita nggak ada penerangan sama sekali, cuma ngandelin api unggun yang di belakang rumah itu aja bang. Oh gila sih. HP itu bang nggak kepake karena nggak ada sinyal. Jadi ngecas gimana ngecas? Nggak pakai ngecas. 2 hari baterai awet. Paling kalau genset hidup saya bantu cas kayak gitu. Kita hidupin HP juga percuma bang, nggak ada sinyal. Iya. Jadi paling kepake itu kalau pas dadakan nih mau bikin kopi apa bikin mie malam tuh udah kepake tuh senter tuh. Ketimbang ngidupin genset fisik ya. Iya. Ini Isya bang itu. Isya itu kita lagi duduk bang, lagi duduk nyantai ngopi, ngerokok. Udah beres makan ya. Itu saya pikir bayangan di pojokan. Jadi rumah ada utara, pintu kan di tengah bang nih. Karena ini konsepnya rumah Jawa tapi nuansa kayak Jepang bang ya. Kita lebih banyak dominan jendela. Oke. Nah jadi di depan itu jendela dua, samping dua. Ini jendela banyak bang Pul bang. Cuma belakang tok yang tutup rapat ya. Nah antara jendela samping sama depan ini kan sudut bang. Saya pikir itu papan bang, bayangan papan. Enggak tahu orang, bentuknya kayak orang bang. Iya. Dia mau naik ke atas. Itu saya ngelihat. Dia megang, jadi dia tinggi bang, mungkin sekitar 2 meteran ya. Itu dia mau naik ke atas bang tangannya. Tapi pas tangannya udah menyentuh balok di atas, itu dia melar bang, kayak balon. Gila. Terus? Melar, tangannya melar, kayak balon. Jadi yang tangan kirinya dia ngambil balok lagi itu melar lagi bang. Jadi seolah-olah dia nggak bisa naik ke atas itu karena beban dia melar jadi berat ke bawah gitu bang. Kayak balon diisi air gimana sih bang, melar gitu bang. Iya. Itu udah berapa kali dia coba naik nggak bisa bang. Akhirnya dia keluar. Dia kepala dulu bang. Nah kepala badannya di dalam, kepala udah keluar nih. Jadi kayak lehernya manjang. Iya. Nah baru nyusul nih badannya nih sama tangan nih. Itu kaki tetap masih di dalam bang. Oh gila. Udah di luar semua, baru kakinya nyusul bang. Di situ bang, saya berdua Doni, nggak ada yang ngomong bang, diem bang. Itu nggak tahu saya berapa lama, sampai sadar-sadarnya saya tuh tangan saya kebakar rokok. Gila, merinding gua. Sampai saya ngomong sama Doni tuh nanya itu apaan? Nggak tahu Don. Sampai kayak gitu bang. Terus pas itu kemana tuh sosoknya itu? Ya, itu kan hilang dalam keadaan saya bengong gitu bang, jadi hilang dalam keadaan saya nggak sadar gitu, tahu-tahu dia hilang ya gitu bang ya. Iya. Jadi saya nggak ada yang bisa ngomong dah intinya, saya Doni itu nggak ada yang bisa ngomong, udah kurang lebih sekitar 1 jam atau berapa ya. Iya. Kita coba untuk tenangin diri bang, pengen tidur lah istilahnya. Udah capek bang, capek banget aslinya ya. Maksudnya capek kerja, capek dengan mental itu juga ya. Iya. Ini jam 10-an bang ya, mau tidur lah istilahnya saya udah inilah istilahnya udah kacau nih pemikiran saya. Itu saya paksain bang tidur, baru mulai tidur ayam bang. Padahal lampu nggak ada dari awal, udah saya cerita sama abang, kita cuma ngandelin genset posisi mati. Api unggun juga udah mau mati bang, udah gelap, bener-bener gelap. Tiba-tiba ada suara orang kerja bang di bawah, dia ngetok palu tuh, kayak maku-maku dinding gitu bang tuh, duk. Itu mesin circle bunyi bang, hidup, motong kayu. Padahal genset nggak hidup. Mesin circle hidup, mesin gerinda hidup, mesin bor semua hidup bang tuh. Itu wah saya udah nggak karu-karuan bang berdua Doni bang. Kurang lebih ya sekitar 1 jam setengah lah bang istilahnya itu. Saya dengar itu ya sampai suaranya hilang. Saya beraniin tuh saya teriak bang dari atas. Lo kalau mau bantuin kerja jangan malam ini, besok pagi. Karena saya teriak kan Doni bangun bang. Kenapa sih bang? Bangun lagi nih Doni nih. Iya. Itu Don lu nggak denger ada yang bantuin kerja di bawah. Ya gue denger bang, cuman gue pura-pura nggak denger aja kata dia. Itu saya paksain gini bang, udah yuk kita cek yuk ke bawahnya. Apa sih? Saya pengen tahu, udah penasaran saya udah ini banget bang ya. Kalau misalnya udah nggak bener itu ketemu sosok gimana bang, udah Don, tinggal baik proyek saya bilang. Kita pulang aja udah. Udah jangan pikirin motor, jangan pikirin alat, jangan pikirin apa, udah tinggal pulang proyek saya bilang. Turun bang saya ke bawah. Turun ke bawah karena kan kita HP pada ada bang, megang HP nih ya. Cuma nggak ada sinyal kan ya.
Saya manfaatin deh tuh HP buat senter bang. HP saya hidupin senternya, HP Doni saya hidupin. Itu kita senterin bang, alat tuh nggak ada yang berubah. Maksudnya posisi nggak ada yang berubah? Nggak ada yang berubah posisinya. Mesin genset juga nggak hidup. Kalau genset hidup kan kedengeran bang, pasti berisik ya. Apalagi posisi saya cuma ya 4 meter ke atas lah gitu dari genset. Itu kayu-kayu juga nggak ada yang berantakan, nggak ada bang. Padahal suara itu kenceng banget bang. Tok tok tok, pak, pluntak pluntak pluntak. Itu kayak kayu dilemparin kan suaranya kayak ini bang ya, kayak kayu gimana sih gini gitu bang, suara putok putok putok. Itu normal bang, rapih seperti semula. Waktu mau berhenti kerja saya tutup. Iya. Nggak ada, saya cek semua sekitar, saya cek. Ini akhirnya saya hidupin lagi bang tuh, udah Don, iseng-iseng udah nggak usah tidur deh, nggak usah tidur lagi malam ini begadang. Bikin lagi bang, saya api unggun nih 4 sisi nih, ya rumah nih saya apa namanya, saya kelilingin api lagi, api unggun dah istilahnya. Kurang lebih tuh sekitar jam setengah 1, jam 1 bang lah istilahnya. Udah bikin api, udah bikin api unggun apa, saya naik lagi sama Doni. Biasa saya naik pakai tangga darurat, tangganya saya angkat lagi biar nggak ada binatang atau ada orang jahat naik ke atas bang. Itu dari atas bang, ini dari atas udah nggak bisa tidur saya. Kedua Doni nih, akhirnya saya ngobrol di jendela karena memang ini belum kepasang bang jendela. Itu saya sambil nyender tuh di jendela tuh sama Doni juga nyender sambil ngeliatin keluar bang. Itu yang tadi saya bilang serigala tapi kayak kambing, tapi kayak serigala dia bertanduk bang. Itu berdua, dia beriringan bang, muter aja muter. Dari kanan rumah ke kiri, nanti dia balik lagi dari kiri ke kanan rumah, muterin aja terus. Itu nggak berhenti bang sampai jam 2 lebih. Ya maksudnya kalau memang dia serigala, ya bunyi dong, biar ketahuan. Lalu ini apa kan gitu ya. Saya sampai berdua Doni itu udah nggak ngandelin rasa takut aja bang istilahnya. Doni juga udah megang, saya megang senjata, saya juga memang udah saya megang senjata. Dan apapun yang terjadi, udah kalau kita mau lawan. Iya. Akhirnya sampai jam 3 udah mulai ada orang ngaji lagi. Itu dia pergi bang ke arah semak-semak tuh, yang serigala ini. Iya. Ya, entah serigala entah apalah bang, bentuknya saya juga bingung itu namanya ya. Pergi dia hilang. Nah sampai pagi itu udah saya tidur itu udah sambil senderan bang. Nggak kerasa tuh tidur saya senderan di jendela. Doni juga udah sadar tidur di jendelanya. Tahu-tahu bangun itu karena udah ada matahari ya. Kaget. Bangun pagi, udah biasa kita bangun pagi, mandi, siap-siap, alat istilahnya, kita bikin sarapan. Waduh, kalau kopi udah nggak berhenti-berhenti bang, karena apa ya, buat ngilangin stres aslinya. Iya. Hari itu udah biasa bang, kerja itu biasa, saya siang itu nggak ini ya. Saya Mang Maman ini saya tanya, Mang ini sebenarnya tempat ini apaan sih? Kan saya bilang gitu bang. Kalau Mamang bilang di sini nggak boleh sampai sore, maksudnya ini cuma celotehan atau gimana? Nah baru Mang Maman ini buka suara bang. Dari dulu, sejak memang dulu itu, jangankan orang bikin bangunan, orang bertani aja cuma sampai di asar bang di situ. Karena biasanya lewat dari asar, ini sebelum hutannya dibabat bang ya. Oke. Lewat dari asar, walaupun kita mau pulang, itu banyak bang yang barengin tuh. Ya yang dari sosok yang dibilang lontong lah, yang dari sosok dia bilang kayak lutung tapi gede lah itu. Itu kadang dia itu sosok itu ngikut sampai ke rumah nganterin. Mang Maman cerita kayak gitu. Makanya kenapa dia bilang kalau bisa sore itu udah nggak usah kerja lagi. Takutnya ada hal-hal yang kayak gitu yang kita kan orang mana-mana nih bang, ya takutnya ada hal-hal yang gaib kayak gitu yang ngikutin kita gitu kerja. Apalagi istilah takutnya jahat jahil ke kita. Ya. Iya. Kayak diceritain Mang Maman kan saya paham bang, oh ternyata kayak gini. Udah bang sore, malam Sabtu bang, malam Sabtu ini kan saya lemburin lagi bang. Saya orangnya agak ngeyel memang. Saya nggak mau tahu saya lemburin, tapi setelah jam 8 bang ya. Jadi habis Isya itu kita mulai, ini baru mau mulain bang kerja. Saya inget kabut nih datang bang, itu suara ada bang. Suara apa nih mas? Yang orang rame yang jadi seolah-olah kayak orang manggul apa gitu bang. Itu posisi saya di belakang rumah. Saya lagi mau masang ngeset apa ya, ngeset pintu belakang bang nih. Jadi pintu belakang ini kan belum ada lantai bang nih.
Saya masih injekan di tangga nih. Doni di dalam. Doni nggak ngeliat bang. Saya yang lihat, nggak tahu di jalur sebelah barat itu kan ada kayak model jalan setapak ya. Wah itu orang bang. Orang ukurannya 2 kali lipat kita tingginya. 2 orang nih, orang di tengah ini bambu ada petinya. Nah ini berbaris bang. Itu suaranya sama, itu bang, pintu belum saya pasang nih, belum saya engsel kan, belum saya sekrup ya. Saya dorong langsung. Saya dorong, Doni kaget bang. Ada apaan bang? Ya, Don, lu lihat Don, bukan orang Don, masa orang setinggi itu kan saya bilang gitu. Doni coba ngelongok, nggak ada bang. Akhirnya Doni ngomong, bang udahlah, kalau kayaknya kita udah ngelanggar pantangan sini, kata Doni kan kayak gitu. Udah kita jangan lemburin bang, ikutin aja alur kerjanya sore, pagi sampai sore. Terus si Doni ngomong bang, ya bang ini kan genset masih hidup, udah bang gak usah dimatiin dah, biar ada penerangan kita, maksudnya karena memang kan yang ngandelin dari itu bang ya. Biar ada penerangan, udah semalaman ini sampai bensin habis lah, biarin itu genset hidup. Ya, makanya saya bilang Don berisik Don, nggak enak, takut ada warga atau gimana kan saya bilangin gitu yang keganggu ya. Nggak apa-apa bang, ini kan di hutan kata Doni. Ya juga sih bang, ya akhirnya oke, kita deal-dealan, kita ngambil sepakatan tuh genset malam tuh hidup. Berisik banget kan suara genset mah. Nggak bisa tidur bang malah saya. Iya. Benar-benar saya nggak bisa tidur karena keganggu suara genset ya. Jadi lampu bohlam yang kita siapin bang, itu kalau nggak salah memang ada sekitar 4 atau 5 bohlam, 5 bohlam ya. Saya taruh posisi di tengah bangunan, saya taruh semua sudut luar kanan, pojok-pojok tuh satu-satu bang. Kalau memang sosok itu datang, saya pengen lihat kayak apa gitu bang ya. Malam itu sampai genset mati itu sekitar jam 2-an itu saya bangun bang. Kaget karena genset mati. Ya pokoknya kurang lebih sekitar jam 8:30 itu kan kita udah tidur nih. Karena udah barang tuh masih berantakan, udah saya tinggal tidur bang ya. Genset mati itu sekitar jam 2-an. Saya bangun karena genset mati, saya turun. Saya turun dong, maksudnya saya mau ngerapin nyabutin kabel nih bang, biar jangan berantakan kan ya. Saya turun bang, saya turun. Kan posisi rumah ini kan saya bilang tadi kan ada putara bang. Kita turun pakai tangga taraje ya. Turun ke lantai 1. Nah dari ruangan utama ini kita turun lagi ke bawah nih. Karena posisi pondasi dia begini miring bang. Turun lagi kita ke tanah nih. Jadi dari lantai 1 ke tanah ke dataran ini sekitar 180-an lah tingginya. Turun bang. Saya masuk nih ke ruangan genset di bawah nih yang biasa saya buat motong kayu apa segala macam ya. Itu saya sadar bang, di pojok sebelah barat itu kan ada pohon pohon waru ya. Orang bilang orang ini pohon waru ya. Tapi memang pohonan itu rubuh itu setelah kita datang ke lokasi itu, setelah kita mulai kerja pohonan itu rubuh. Ini memang nggak saya ceritain ya di awalnya ya, pohonan yang ini rubuh ya. Tapi saya pikir kan, biasa nih rubuh karena alam lah atau karena cuaca ya. Itu saya mau masuk ke genset, ini di ujung mata saya ngeliat bang. Kayak orang bang, bentuknya kayak orang, badannya kayak lutung bang, hitam. Itu ngeliat bang saya di ujung mata. Ini mau masuk ke genset saya nih. Karena agak jauh, sekitar 15-20 meteran bang ya. Saya respon nih. Saya pikir cuma bayangan atau gimana ya. Udah saya cabut, bisa kabel-kabel di genset, terus kontaknya juga saya ambil, saya gembok, gensetnya biar jangan dicuri orang gitu bang ya. Saya keluar bang, itu masih ada bang. Apa? Yang kayak lutung itu 10 meteran mungkin ada tingginya bang, kayak orang. Cuman yang saya bingung, memang gigi dia putih gitu bang. Dia itu putih. Tapi kalau untuk mata bang, jadi saya pas ngeliat mata tuh saya lari. Jadi matanya tuh gede, bulat, merah bang. Itu langsung bang saya lari sampai saya jatuh kok dari tanah ke lantai 1 tuh saya jatuh, saya naik tangga lagi, saya naik ke lantai 1 yang ruang tamu, saya teriak Don bangun Don, tolongin gua Don, bangun Don, tolongin gua Don. Doni kaget bang, refleks turun, karena kan istilahnya saya mau naik kan kepleset terus bang nih ke lantai 1 nih, dia narik saya. Ada apaan bang? Itu Don, lu lihat Don, ada orang hutan, saya bilang kan kayak gitu. Pas dilihat Doni nggak ada bang. Coba Don lu lihat lagi Don, itu ada Don. Nggak ada bang, itu cuma pohonan yang rubuh. Lu salah lihat. Sampai saya bilang, lihat lagi Don, itu ada.
Doni sampai bawah, udah bang naik ke atas bang, udah naik ke atas bang, udah naik ke atas. Iya. Akhirnya saya ditarik bang tuh sama Doni tuh, ditarik, naik saya ke lantai 2. Naik ke lantai 2, saya minum, dikasih minum air putih lah sama Doni ya, minum, udah tuh bang, minum, merokok sampai pagi saya nggak tidur bang. Jadi malam selama kerja di situ banyakan kita tuh nggak tidur aslinya. Iya. Banyakan nggak tidur ya, capek, bukan capek karena tenaga kerja bang ya, banyakan nggak tidurnya lelahnya. Sampai pagi saya ngobrol sama Doni ya, alhamdulillah nggak ada lagi bang gangguan ya sampai pagi itu ya. Pagi biasa kita prepare, kita siapin alat buat kerja. Siang ini Doni udah mulai agak lain bang, gelagatnya. Agak aneh maksudnya, jadi kerja dia kan misah bang nih. Saya misalnya sisi barat, dia sisi utara gitu ya. Itu dia sering ngomong sendiri bang sambil kerja. Bang jangan jahil bang, nyolek mulu kata Doni kayak gitu. Padahal kan saya jauh bang, jarak saya sama dia hampir 3 meteran loh. Nyolek apaan Don? Lu nimpuk gua barusan? Enggak, itu siang bang tuh jam 10, jam 11 lah. Iya. Enggak Don, gua nggak nimpuk, nggak ngapain ya. Lu jahil lu. Ya kan istirahat bang nih, zuhur, istirahat, makan siang. Itu saya nggak curiga bang, saya nggak curiga kalau Doni itu beneran ya. Nah kejadiannya habis zuhur itu saya yang ngalamin. Saya yang ngalamin. Kita mau maku dinding. Ini palu, ini paku nih. Dinding kita pegang nih. Tangan saya begini. Itu saya merasa Doni di belakang saya. Don paku Don, apa palu Don? Saya dikasih palu bang. Saya paku. Nggak tahu apa, Doni di pojok sono bang adanya. Hampir 6 meter jaraknya bang. Karena kan rumah manjang bang. Iya. Pokoknya rumah itu lebarnya 5x7. Itu saya habis maku bang, itu saya nengok ke belakang. Ini palu siapa yang ngasih? Itu siang bang. Ya siang hari, kita habis zuhur, habis makan, baru jam 1-an lah, nggak 2. Iya. Cuma setelah itu saya nggak ngomong ke Doni. Biarin lah. Ya hari itu sampai sore bang, saya nggak lembur, nggak ngelanjutin. Saya juga nggak mau ngelanggar pantangan lah, istilahnya karena cerita sama Maman ya. Iya. Setelah maghrib itu kan kita udah habis makan, udah habis makan, bersih, beres-beres. Nah habis isya itu mau nggak mau, ini kalau udah kelewat ngantuk bang. Oke. Saya mau paksain tidur. Itu baru mulai rebah-rebahan bang, Doni itu udah mulai kayak orang ngegerutu. Oke. Tiduran. Jadi ngoceh-ngoceh nggak jelas. Tidur itu udah ngoceh-ngoceh nggak jelas nih. Saya bangunin, Don, bangun Don. Saya pikir udah tidur ngigo kan ya, atau ngimpi dia. Nggak taunya, memang matanya merem bang. Tapi kayak orang menggigil gitu. Oke, kedinginan gitu kan? Iya, kayak orang apa, hipo bang kalau ini. Iya, hipo. Jadi kayak orang menggigil, saya pikir, wah ini jangan-jangan hipo nih atau gimana kan gitu ya. Saya serembutin bang tuh, saya pakein baju, saya tambahin kan sarungnya, ya kaos kaki saya tambahin istilahnya. Celana saya pakein lagi, pakai celana double dia tuh bang ya. Masih bang tetap tuh sama tuh. Karena istilahnya posisi udah malam, saya nggak bisa ninggalin dia sendiri. Saya juga nggak berani keluar nyari warung atau nyari obat itu ya, karena jauh, aksesnya tuh jauh bang. Akhirnya saya paksa malam itu, saya harus apa yang saya usahain biar Doni ini bisa sembuh gitu bang istilahnya. Saya cobalah istilahnya bikin penghangat bang istilahnya, kayak bikin teh buat dia minum. Dia nggak mau bang, nggak mau juga dia bang. Nah itu posisi istilahnya udah mulai agak gerimis bang, jam 9 lah. Iya. Memang Mang Maman ini cerita kalau di atas kita itu naik bukit itu sekitar 2 kiloan bang, itu ada nanti ada rumah nggak banyak bang, sekitar 4-5 rumah gitu ya. Oke. Cuman di belakang nih. Iya di belakang kita. Cuma ada warung tapi nggak lengkap gitu lah istilahnya. Ada cuma warung desa, warung lokal tapi nggak lengkap gitu bang ya. Oke. Itu jam 9 malam saya beraniin diri bang buat nanjak ke atas sendiri. Dan Doni terpaksa saya tinggal, saya iket. Nah, saya jalan, ya saya cuma pakai sweater, pakai senter HP bang waktu itu. Saya nanjak itu bang, pas nanjak punggungan pertama itu kan di bawah saya kan jurang, sebelah kiri saya jurang. Itu mungkin ada sekitar, kalau siang itu sekitar 30 meteran bang dalamnya. Oke. Nah di sebelah kanan saya ini ada semodel kayak bangunan bekas bangunan Cina, bekas rumah ibadah. Cuman udah hancur bang ya, tinggal atapnya tinggal sedikit.
ada empang. Itu saya lagi fokus niat bangunan itu bang, sambil saya senter. Oh berarti dulu bekas ada orang tinggal di sini, mungkin pikiran saya kayak gitu bang ya. Saya nggak sadar bang itu, udah nanjak nih mentok, nanjak lagi ke kanan saya. Jadi mentok ini ada pohon kue ini atau pohon apa bang, itu gede. Kita peluk tuh nggak bisa bang. Itu saya permisi. Bang, misi bang, mau ke warung ya. Itu saya nggak sadar bang. Kalau itu malam, itu jawabnya pakai bahasa Sunda bang. Mangga toh, apa mangga deh atau gimana gitu. Pokoknya saya ingat saya pakai bahasa Sunda aja gitu ya. Intinya dia bilang silahkan gitu lah. Saya jalan sampai nggak taunya di atas saya itu ada rumah kosong. Saya pikir rumah ada isinya kan, ada lampu di belakang kan ya. Jadi kalau rumah-rumah kampung itu biasanya ada pintu bang di belakang atau di samping belakang nih ada lampu. Saya ketok, Assalamualaikum, nggak ada yang jawab bang tuh. Saya coba, bukan kita ini ya, saya coba intip dari jendela, memang nggak ada, maksudnya nggak ada orang yang istilahnya nggak ada pergerakan orang sama sekali. Saya ikutin tuh jalan bang, jadi mentok rumah tuh saya ambil jalan ke kiri lagi, itu sekitar 100 meteran tuh, baru saya ketemu pos ronda bang di situ di atas. Ada 3 orang anak remaja lah bang, ya saya remaja. Saya nanya, mau nanya kalau yang warung di mana ya? Dia tuh niat saya bengong bang, warung kata dia bilang kan kayak gitu jawabnya. Iya saya mau beli obat, teman saya tuh lagi panas. Saya bilang, lah bang dari mana? Itu saya kerja di bawah. Hah serius kerja di bawah? Itu dia kaget bang. Lah serius saya dari bawah, teman saya sendiri sekarang di bawah. Nah itu dia cerita bang, lah tadi lewat mana? Lewat ini jalanan yang pinggir empang. Wah jangan lewat situ lagi mending muter, dia bilang, kata dia kayak gitu bang. Lah emang kenapa, kalau paling deket akses saya ke situ kan ya. Jadi terserah ada, kalau nggak ini mah saya nggak mau cerita, kata yang anak muda ini bang. Akhirnya saya dibilangin, warung bang, abang lurus, nanti sekitar 50 meter abang belok kiri, ada rumah, nanti di belakangnya ada warung. Jadi kayak warung desa lah gitu bang. Nanti ada balai-balaiannya, abang ketok aja rumahnya. Dapat bang saya waktu itu, cuma kalau untuk merek obatnya saya nggak sebutin bang ya. Dapat waktu itu, kebetulan memang ada stoknya 1 butir waktu itu. Saya beli, sampai itu saya dikasih gorengan bang sama si ibu warung tuh. Goreng pisang. Emang dari mana? Jangan, kata si ibu. Saya di bawah bu, lagi bikin rumah pila itu. Lah si Ujang naik sini sendiri. Iya bu, soal teman saya lagi panas, lagi sakit. Aduh Jang, nggak usah lewat situ aja, mending muter lewat yang jalur utama gitu bang. Gitu muter itu bang sekitar 40 menit bedanya kita. Jauh banget ya? Memang lewat aspal bang. Oke. Jauh banget ya. Wah enggak bu, kesian teman saya, soal teman saya sendiri. Itu bang tahu nggak teman saya bang? Itu saya ikat kaki bang, pakai kain sarung. Saya ikat kakinya, kain sarungnya saya ikat di tiang. Saya takut dia lompat gitu ya, takut dia istilahnya terpengaruh apa-apa dia lompat gitu ke lantai 1. Itu pulang bang, saya ketemu lagi kan emang anak muda. Hati-hati ya, kalau ketemu orang nggak usah ditegur langsung lari aja, jalan aja. Saya baru sadar bang, tadi gue berangkat kan gue permisi, saya bilang. Nah tadi saya berangkat saya permisi, ketemu sama orang di mana Terus saya bilang bang, tadi saya ketemu orang pas belokan yang ada pun kue ini itu yang gede itu. Udah kalau ini lari aja dah, jangan ini, kalau ada dia lagi udah nggak usah tegur, lari aja ya. Terus saya nggak tanya bang, dia itu siapa, saya nggak tanya. Cuman saya dari jauh bang, ini mohon maaf ya, kaki saya tuh sampai, ya istilahnya bang, sendal saya buang. Jalan makadam memang tahu kan, batu-batu, tumpukan batu gitu ya. Kan ada yang tajam, ada yang enggak bang. Itu kaki lecet-lecet bang, saya lari. Ya namanya orang situ udah mesen kayak gitu, kan berarti kita bilang, ada apa-apa kan ini bang. Saya juga nggak mau resiko ke badan saya. Saya lari bang, itu sambil senter-senter begini. Istilahnya, alhamdulillah pulang tuh nggak ketemu bang. Pulang tuh nggak ketemu. Sampai saya di villa, saya udah ngos-ngosan, udah napas, udah inilah napas saya, iya. Saya teriak, Don. Maksudnya, Doni udah sadar atau belum nih? Nggak tahu Doni itu masih begini bang. Masih kedinginan. Masih kedinginan. Doni itu, tapi menggigil tapi panas bang. Kan saya bilang, ini hipo atau apa namanya, atau penyakit lain gitu ya. Saya naik bang, itu saya paksa bang. Saya dudukin dia, saya paksa, saya minum obat.
Saya paksa, nah itu udah jam 11-an bang. Iya. Hujan bang. Hujan juga kira-kira bang. Hujan, belum petirnya jeder. Bayangin bang, kita berdua-dua di situ, yang satu teman sakit. Gila sih. Sedih saya bang di situ ya. Jadi serasa uji nyali itu mah bang, gila. Petir, bayangin. Sekarang nih bang, kita lagi megangin temen, itu petir di samping kita, jeder. Nah cuma di sini bang, ini saya nggak tahu ya, ini bisikan dari mana atau istilahnya saya sendiri ya. Sebelum ini kejadian kan saya kemarin ketemu sosok yang hitam itu bang, yang saya bilang kayak gorila. Oke. Itu di kuping saya langsung. Saya di sini nggak berani turun. Ngomong gitu, ada suara kayak gitu. Di hati, di kuping saya kedengaran kayak gitu bang. Itu saya nggak ini lagi bang. Ini mohon maaf ya bang ya. Saya buka baju saya buka celana saya ambil pisau bang. Karena memang saya nyiapin pisau di atasnya. Iya. Saya turun bang. Saya turun, jadi posisi dia agak sebelah barat rumah, dia agak mojok bang. Agak mojok ke, jadi gini, ini barat, dia agak mojok ke sana. Nah kebetulan di situ ada pohon, pohon yang waru rubuh. Terus kalau orang sana bilang pohon ini, yang biasa dibuat tikar pandan itu bang, kan gede ya, tinggi. Dan memang di situ ada sumur. Entah itu sumur baru atau sumur mati atau sumur lama, saya nggak tahu. Pokoknya intinya di situ memang ada sumur aja. Dan memang sumur itu dikasih pagar-pagar daun duri itu bang. Iya. Itu saya ngomong bang, ini posisi saya nggak pakai baju, nggak pakai celana ya. Ini hujan bang, ini petir udah. Saya ngomong, saya di sini nyari uang, niat bener untuk keluarga. Kalau nggak senang, keluar hadapin saya. Ini tanpa saya sadarin bang, itu ini refleks saya ngomong kayak gitu bang. Saya tancepin pisau bang. Itu kelihatan bang muncul dia, yang kemarin saya temuin. Oh, yang cuma lebih gede lagi bang. Kalau kemarin kan bentuk polos kayak orang nih, ini beda bang, bertanduk. Dan nggak ada putihnya lagi, merah semua. Muncul dia bang, itu petir makin gila, jeder. Udah bang, saya cabut langsung, saya lari ke pila. Gila sih. Iya. Saya cabut, saya lari ke pila. Itu saya inget bang, saya kepleset mau naik ke pila ya, mau ke lantai 1. Itu saya lihat bang. Ternyata pas udah petir udah mulai reda, itu udah nggak ada bang sosoknya. Udah nggak ada sosoknya. Saya naik ke atas, ternyata Doni udah nggak uring-uringan bang, masih panas. Tapi udah nggak ngegerutu atau nggak ngedumel lagi. Dia tidur. Doni saya selimutin lagi, serapat mungkin, maksudnya biar nggak hipo gitu sih pikiran saya bang ya. Iya. Malam itu saya paksain buat tidur bang. Saya paksain, bisa nggak bisa saya harus tidur. Pagi saya bangun, Doni tuh maksudnya bisa bangun bang, tapi lemah, istilahnya lemah ya. Pas pagi nih? Pagi nih ya lemah. Doni duduk, saya bikinin minum, saya rapin bang alat. Saya nggak ngomong lagi sama Doni. Saya rapin alat, saya rapin baju dia semua saya masukin tas. Genset saya gembok, semua saya paku bang. Jendela yang ini maksudnya biar nggak ada akses orang masuk ya, saya paku. Don pulang. Langsung tuh bang, saya ambil inisiatif kayak gitu. Langsung pulang ke mana? Ke Bekasi bang. Oh, terus? Doni itu jalan sampai jatuh-jatuh bang, karena yang bawa motor kan saya. Sampai saya ngelewatin Makadam kan Doni nggak bisa naik motor. Dia saking masih lemes bang, jalan dia jatuh, sampai itu ngelinding bang dia. Iya. Dia sampai blok semua tuh. Udah ketemu jalur enak nih bang, maksudnya udah nyebrang kali ini kan udah enak jalannya ya. Itu Don bonceng Don naik. Sampai saya ketemu pemukiman, ketemu jalan raya, Doni saya ajakin sarapan baru bang ya, agak mendingan. Ini kemana dia nanya, udah pulang kita. Tapi selesai sarapan saya telepon, kalau nggak disiapin orang lain, saya nggak mau terusin. Karena takutnya imbasnya malah ke badan bang kalau kayak gini. Ini kita kerja bukan uji nyali, saya bilang iya. Berdua doang gila. Berdua. Kalau kata bos sudah break dulu, yang penting material udah tinggal sedikit, alat semua udah rapi, aman semua, break, pulang aja dulu. Akhirnya saya pulang bang ke Bekasi, alhamdulillah sampai Bekasi, ya Doni sehat. Cuman dia yang jadi nyelenehnya tuh gini bang, kemarin saya kenapa sih emang diajak pulang? Dia sakit, panas, dia nggak sadar? Iya, jadi perasaan dia tuh bangun tidur, dia masih ngantuk, diajak naik motor, diajak pulang. Oh gila sih. Akhirnya saya cerita semua sama Mbah sama bos. Udah bos, saya nggak sanggup kalau kayak gini. Ya udahlah, memang proyek seperti ini istilahnya
jangan sampai makan ke badan, udah kita break aja dulu. Udah kayak gitu. Nah nih Bang Sarip, terus pas si Doni sampai Jakarta nih Bang, Abang kan sempat selesai tuh proyek waktu itu kan. Iya. Nah itu si Doni gimana kondisinya Bang? Apakah masih tetap begitu aja? Sempat nanya ke orang yang ngerti gak hal seperti itu? Dia sempat sekitar semalam ya Bang. Semalam itu mungkin masih agak down, agak lemah lah istilahnya semalam itu. Satu malam itu agak lemah. Besok paginya udah normal Bang. Jadi kalau untuk misalnya saya nanya ke orang pintar apa ya, mohon maaf agak tanda kutip mungkin si mbah saya ini agak sedikit paham juga. Oke. Ya. Memang ada beberapa hal yang saya ceritain ke si mbah itu, ada satu pantangan yang kita langgar. Yang pertama, jadi seolah-olah kita menantang gitu Bang. Mungkin yang lembur itu Bang ya. Oke. Yang kedua, mungkin yang si penebang pohon awal ini atau yang si pembabat, yang pembuka lahan awal ini itu nggak permisi atau nggak selamatan Bang. Oh iya, karena Jadi merasa dia tuh terganggu. Ya. Itu dari inian Simba gitu. Nah itu akhirnya kan Abang pulang ke Bekasi nih. Iya. Dan sempet op ya proyek itu. Op Bang. Nah itu akhirnya gimana tuh? Diterusin lagi kah atau Ada ganti tim orang kah lain. atau apa? Ada tim lain. Oh ada tim lain. Tim lain karena itu kan masuknya udah finishing pengecatan ya maksudnya udah ini. Karena saya pulang itu saya tinggal sedikit pekerjaan yang saya tinggal ya aman lah kalau itu Bang istilahnya. Udah dianggap selesai pekerjaan saya. Berarti udah ada pekerja lain. Udah ada pekerja lain tapi bukan dari tim kita Bang. Oh beda. Beda tim. Oh iya. Nah terus untuk kondisi Bang Sarip sendiri ya setelah kerja, itu kerja uji nyali ya nggak saya anggap ya. Karena di tengah hutan udah kebayang sih gimana seremnya gitu. Itu sampai Jakarta kan Abang ya pasti kurang tidur lah waktu di TKP. Kondisi Abang gimana? Apakah masih sering dimimpiin kah? Pas sampai Bekasi nih? Kalau untuk mimpi enggak Bang. Tapi kalau untuk ngedrop badan memang ngedrop. Nah, adapun itu mungkin selang sekitar 4-5 hari ya. Iya. 4-5 hari itu ada hal aneh gini Bang. Jadi ini posisi saya udah di Bekasi ya. Iya. Hal anehnya itu gini. Seolah-olah waktu yang saya ke kamar mandi, saya ketemu lagi sama dia. Sama yang Simbah itu. Jadi Simbah itu ada 2 lagi gitu Bang. Padahal ini udah saya di Bekasi loh. Udah. Jadi saya mau masuk kamar mandi, Simbah keluar dari kamar mandi, kan gantian gitu. Lah nggak taunya saya keluar dari kamar mandi, Simbah itu baru pulang. Dia baru pulang nggak tahu saya dari mana dia, apa dari luar dari mana tuh saya nggak tahu. Tadi siapa bawa dari kamar mandi? Kamu masih itu aja dibahas, saya cuma diketawain kayak gitu. Nah itu kan apa ya Bang ya, villa, ya saya sering lihat sih di daerah Puncak dan Cianjur pedalaman gitu ya. Kadang saya anggap ini jalan sepi banget gitu kan. Kayak pojokan, ternyata saya nengok ke atas, ada villa di pojokan gitu kan. Banyak lah villa-villa yang tersembunyi ya. Kalau villa itu tersendiri Bang, menurut Abang nih, buat disewakan atau emang buat pribadi si ownernya atau pemiliknya? Kalau itu memang khusus pribadi. Oh nggak disewakan? Nggak disewakan. Buat tempat bengong kali yang ngelamun. Mungkin ya, cuman pun ada janji mereka, jadi istilahnya kita yang kerja nih. Kalau lagi pada bete-bete mau nginep, telepon aja, main aja nginep sini. Cuma kalau saya nggak mau Bang. Nggak mau saya. Gokil ya. Tapi di bawahnya sendiri Bang, kan tadi Abang bilang kan mobil terakhir lah ya tempat parkir. Iya. Karena nggak bisa masuk ke atas. Itu di bawahnya tuh masih banyak villa Bang? Nggak ada Bang. Nggak ada? Nggak ada. Oh berarti bukan kawasan tempat wisata bukan? Bukan. Oh di perkampungan biasa? Iya, jadi mungkin dia beli tanah itu antara kampung ketemu kampung, dia bikin lembahan nih Bang. Lembahan gitu. Yes. Jadi dia dapat lembahan itu pas view-nya ini langsung hadap ke gunung. Iya. Langsung kebayang sih. Kayak ada Bang rumah teman saya ya di daerah Pelabuhan Ratu. Tapi sebelumnya sih kalau dari sini. Itu rumahnya tengah-tengah hutan Bang. Jadi parkir mobil jalan kira-kira 400 meter lah. Itu udah jalan Bang, hutan. Ada 2 rumah di bawah. Itu rumah dia di situ. Iya, modelnya mungkin kayak gitu. Tengah-tengah hutan itu bener-bener. Gokil sih. Cuman memang akses jalannya ini Bang yang harus Di sini kebun, di sini pohon-pohon banyak gitu kan. Iya. Cuman ada 2 rumah. Enak kalau buat bengong Bang itu. Ini baru satu sih di situ. Satu. Satu situ. Karena kalau dari penduduk sekitar itu Bang yang saya dapat itu sampai termasuk Mang-Mang ya. Saya dibagi tanah di sini suruh bikin rumah, saya nggak mau. Nggak mau. Iya. Ya nggak tahu ada tanda kutip apa, saya nggak tahu Bang. Iya. Ini yang saya penasaran Bang. Itu kok cuma ada 2 orang Bang yang standby di situ maksudnya?
Soalnya Satu, pekerjaan kan ya lumayan lah, kayu banyak gitu kan. ya memang gini bang, satu kan jadi memang Simba itu terlalu murah ngambil harga borongnya. Oh, terlalu murah. Iya, karena mungkin yang ownernya ini juga mungkin udah kenal lama ya. Yang kedua nggak ada yang mau bang. Oke. Termasuk saya mungkin kalau nggak kenal sama Simba atau nggak kenal sama si ownernya sih juga nggak mau. Iya sih. Karena kita ada perasaan, istilahnya ada perasaan nggak enak lah bahasanya gitu ya. Kesian dia mau bikin rumah orang yang kita kenal. Ya monggo kita bantu kan. Iya, iya. Tapi setelah kita bantu bukan malah dibantu, ini sih saya bisa diteror. Gila sih. Nggak kebayang betapa seremnya itu, gila sih. Nah terus kalau selama pengerjaan tuh bang ya, si owner itu pernah datang ke situ, ketemu abang gitu? Kalau untuk datang sering bang, tapi dia selalu jamnya tuh antara jam 11 siang, jam 2, jam 3 pulang. Oh, cuman ngelihat doang. Iya, tapi karena dia udah percaya penuh. Satu mungkin alasan dia ya. Yang kedua tuh nggak mau bermalam di situ, nggak mau. Oh iya, iya, karena belum jadi kali ya. Iya. Dan sekarang 2025 nih bang, itu kira-kira feeling nih, itu tempatnya rumah itu atau villa itu udah ditempatin orang? Maksudnya udah dihuni atau gimana? Kalau Apa terbengkalai menurut abang feeling? kalau dihuni pasti bang. Oh pasti. Iya, pasti mungkin sebulan sekali, entah berapa lama sekali pasti itu. Oh, Ya. berarti jadi tuh bangunan Memang ya? jadi. Gitu, Nggak jadi. setengah-setengah gitu Enggak, maksudnya? enggak. Karena ada wacana waktu itu juga kan adiknya owner ini juga mau bikin yang di belakang. Oke. Saya sempat dapat tawaran, cuman saya bilang silakan cari orang lain aja pak. Saya mau ada kerjaan di luar soalnya. Itu alasan saya kayak gitu. Gokil sih. Mungkin teman-teman sini ada yang punya villa nih, yang juragan villa gitu. Gimana kalau mau bikin villa di tengah-tengah hutan? Buka lahan jatuhnya bang. Buka lahan. Gokil sih. Oke, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Sarip ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ini kisah barbar banget ya Sob ya. Ada seorang pekerja yang benar-benar melawan rasa takut yang pastinya. Ya, kita kan kerja emang niatnya mau nyari uang. Tapi kadang emang banyak lah hantu-hantu atau hal-hal gaib yang itu suka mengganggu kita lah gitu. Itu ujian lah buat kita semua. Ya, semoga kita para pejuang keluarga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan dalam dunia dan akhirat. Pokoknya mantep lah pokoknya. Kalau udah bahas masalah pejuang keluarga, semangat, semangat, semangat. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sarip, makasih banyak Bang ya. Sama-sama. Mau nanya Bang, Abang kalau nanti disuruh bikin kayu buat bangun rumah lagi mau Bang, tapi kayunya dari planet Jupiter. Maksudnya? Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.